Beberapa negara di Asia sedang mengalami resesi seks. Salah satunya adalah negeri Sakura Jepang. Turunnya angka kelahiran disebabkan oleh biaya hidup yang mahal. Perempuan lebih memilih fokus pada karir atau pendidikan, dan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Jepang sendiri memiliki penduduk di atas 65 tahun sekitar 28%. Jumlah tersebut menjadikan Jepang negara tertinggi kedua setelah Monaco dengan usia penduduk tua di dunia. Selain Jepang, Korea Selatan juga mengalami resesi seks. Bahkan tahun 2021, angka kematian di Korea Selatan lebih tinggi dibanding angka kelahiran. Pemerintah Korea Selatan mencatat di tahun 2021, tingkat kesuburan di Korsel turun menjadi 0,81% dari 0,03%. Padahal, jika satu negara ingin terhindar dari dampak resesi seks, tingkat kesuburan di negara tersebut harus mencapai 2,1%. Selain faktor sulit ekonomi, perempuan di Korsel tidak ingin memiliki pasangan karena alasan emosional dalam berhubungan, serta alasan sibuk bekerja. Korea Selatan sendiri adalah negara dengan jam kerja terpanjang, yakni 68 jam per minggu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Resesi seks sendiri adalah menurunnya keinginan untuk menikah, ataupun keinginan pasangan yang sudah menikah tapi tidak memiliki anak. Selain faktor ekonomi, faktor lain seperti kesenangan yang bisa didapat dengan cara lain juga menjadi sebab resesi seks. Indonesia bisa saja mengalami resesi seks apabila generasi muda lebih memilih hidup sendiri karena tidak ada beban tanggung jawab kepada anak maupun pasangan. Belum lagi soal kekhawatiran adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat merusak mental. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo, Indonesia bisa saja mengalami resesi seks, namun masih lama. Usia pernikahan yang mundur, menempuh studi, karir, dan sebagainya terjadi di kota-kota besar. Tren keluarga kecil dengan jumlah anak sedikit juga sedang terjadi. Meski begitu, Presiden Joko Widodo tidak takut resesi seks akan menimpa Indonesia karena melihat pertumbuhan penduduk mencapai 2,1 anak per wanita per tahun. Dan jumlah masyarakat yang menikah mencapai 2 juta per tahun, dengan total kehamilan mencapai 4,8 juta orang per tahun. Jika resesi seks di Jepang dan Korea karena faktor ekonomi, di Indonesia justru pernikahan meningkat. Salah satunya karena faktor sosial budaya. Faktor-faktor sosial seperti desakan sekitar, ikut teman yang sudah menikah, keinginan orang tua untuk memiliki cucu, sampai label perawan tua, menjadikan faktor sosial cukup menonjol sebagai alasan orang Indonesia menikah. Kemudian, apakah resesi seks berpengaruh terhadap kemajuan sebuah bangsa? Menurut sosiolog Universitas 11 Maret Derajat Trikartono, dampak resesi seks adalah lesunya ekonomi. Turunnya jumlah keluarga pasti diikuti dengan berkurangnya keinginan untuk membeli rumah atau kebutuhan rumah tangga. Dan hal tersebut adalah kebutuhan besar untuk memutar ekonomi masyarakat. Selain tidak takut dengan resesi seks di Indonesia, Presiden Joko Widodo tetap mengingatkan bahwa jumlah penduduk jadi tanda kekuatan ekonomi sebuah negara. Jangan lupa like, share, dan komen video ini.